Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mahasiswi Diploma 3 Kebidanan Stikes Prima Indonesia. Saya Lanisa Fitri. Saya Maulida Fitria. Saya Sakinah Mawaddah Warahmah. Saya Komulasari. Di sini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. 1. Deklarasi Juanda dan implementasinya. Dalam wilayah kedaulatan yang dimiliki Indonesia, terutama untuk perairan, tentu hal ini menjadi sesuatu yang penting. Kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda dengan waktu yang tidak sebentar. Selama penjajahan tersebut, banyak sekali pergolakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan mulai dari organisasi hingga pemberontakan yang melimpah tumpah darah rakyat Indonesia. Sedangkan arti kedaulatan sendiri ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara yang secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya, asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki 3 aspek utama, yaitu aspek ekstern, aspek intern, dan aspek teritorial. Next, hal ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Penetapan zona ekonomi eksklusif Indonesia mencapai jarak 200 mil laut yang diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. Ketetapan tersebutlah kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta kilometer persegi menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 melahirkan 8 zonasi pengaturan hukum laut. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama ada perairan pedalaman, yang kedua itu ada perairan kepulauan. Nah, yang ketiga ada laut teritorial, yang keempat ada zona tambahan, yang kelima ada zona ekonomi eksklusif. Nah, yang keenam ada landas kontinen, dan yang ketujuh laut lepas. Nah, satu lagi itu ada kawasan dasar laut internasional. Terus selanjutnya itu pada hari Jumat 13 Desember 1953, tim RUU Laut Teritorial menghadap kepada Perdana Menteri Juanda. Nah, beliau meminta untuk dijelaskan perihal hasil rancangan tim. Mukhtar Kusuma Atmaja sebagai hukum internasional atau hukum laut tampil ke depan untuk menjelaskan fakta di atas, memunculkan 3 aktor penting hingga dikeluarkannya deklarasi Juanda. Nah, seperti itu, yaitu Juanda Mukhtar Kusuma Atmaja dan Khairul Saleh. Satu hal yang pasti ialah deklarasi Juanda merupakan keputusan Juanda. Karena apa? Karena posisi dia saat itu sebagai pengambil kebijakan. Secara prinsip, deklarasi Juanda menyatakan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Yang ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Kemudian, ada beberapa tujuan dari lahirnya deklarasi Juanda. Yang pertama, untuk mewujudkan bentuk kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI.
sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Yang kedua, ada perwujudan wawasan Nusantara dalam berbagai aspek Nusantara, yaitu implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola tindak, dan pola sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, wawasan Nusantara pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. 2. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. A. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. B. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 1. Kekayaan di wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus seimbang dan serasi di seluruh daerah. Ketiga, kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. C. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. D. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 3. Penerapan wawasan Nusantara. Selain untuk menambah perwujudan wawasan Nusantara, kita juga harus semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan, dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, selanjutnya di sini ada peran wawasan Nusantara dan globalisasi, di mana globalisasi ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan moral. Seseorang dapat berperilaku buruk akibat penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya. Nah, efek dari globalisasi tersebut dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Meleburnya norma dan nilai di masyarakat akibat globalisasi membuat generasi muda tidak lagi mengindahkan aturan. Nah, tindakan dan perilaku masyarakat yang arogan mengikuti moe atau yang disebut dengan tren bergaya hidup mewah atau boros. Nah, ini merupakan contoh nyata dari globalisasi. Setelah itu ada wawasan Nusantara. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Nah, wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara ini juga merupakan sebuah alat yang menyatukan semua kepulauan yang ada di Indonesia. Wawasan Nusantara di era globalisasi ini kini mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu akibat semakin berkembangnya iptek dan kemajuan teknologi.
agar rakyat Indonesia tidak mengalami ketertinggalan akibat semakin berkembangnya kemajuan teknologi. 4. Pulau terluar Indonesia dan permasalahannya. Dari hasil penelitian dan penghitungan terhadap 17.499 pulau yang ada di Nusantara ini, sebanyak 5.698 pulau sudah diberi nama loh. Sementara sebanyak 11.801 pulau lainnya belum mempunyai nama. Dari jumlah itu terdapat 92 pulau terluar yang dinilai sangat strategis. Kenapa? Karena menjadi garis terdepan Nusantara, juga berbatasan langsung dengan negara tetangga atau laut internasional. Kemudian, pulau-pulau kecil terluar umumnya memiliki karakteristik yang khas dan sekaligus menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian. Karena pada umumnya lokasinya itu sangat terpencil dan jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Kemudian, pulau-pulau kecil terluar merupakan kawasan yang sangat sulit dijangkau. Belum lagi masalah kondisi alamnya yang tidak mempunyai sumber air tawar, sehingga menjadikan sebagian besar pulau-pulau tersebut tidak berpenghuni sama sekali. Tingkat kesejahteraan penduduk umumnya masih tergolong sangat sederhana atau di bawah garis kemiskinan. Wah, kenapa ya? Karena kondisi wilayah menyebabkan mereka belum dapat memanfaatkan peluang. Malah pada umumnya mereka lebih mengandalkan negara tetangga. Karena secara geografis, pulau-pulau kecil terluar berjarak lebih dekat dengan negara tetangga. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Sudah kita ketahui bersama-sama bahwa kedua buah negara ini, yaitu negara Indonesia dan Malaysia, sudah seringkali mengalami ketegangan dalam beberapa masalah konflik, antara lain konflik kebudayaan, sosial, dan batas wilayah teritorial. Konflik kebudayaan antara lain, pihak Malaysia mengklaim bahwa batik Reog Ponorogo dan angklung dan lain-lainnya itu merupakan kebudayaan asli mereka. Dalam konteks sosial, tenaga kerja kita, yaitu para TKI yang bekerja di Malaysia mengalami penyiksaan di sana, yang dilakukan oleh para majikannya, yaitu pihak warga masyarakat Malaysia yang secara tega menyiksa tenaga kerja Indonesia kita sampai luka-luka, dan ada juga yang sampai meninggal. Sungguh ironis jika mendengar kabar itu. Dan satu lagi, konflik tentang batas teritorial. Di sini, pihak Malaysia mengklaim beberapa pulau yang berada di daerah Indonesia adalah kepunyaan atau milik negara Malaysia. Terdapat dua buah kasus yang melibatkan tentang batas teritorial antar kedua negara ini, yaitu kasus pertama, Pulau Ambalat, dan yang kedua, Pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau ini diklaim oleh pihak Malaysia bahwa pulau ini termasuk ke wilayah dalam negara Malaysia. Padahal yang sesungguhnya kedua pulau ini merupakan bagian pulau-pulau kecil yang termasuk ke wilayah Indonesia. Hal yang ingin dibahas lebih lanjut yaitu konflik antar batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang melibatkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan antara pihak Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan yang memiliki luas 50.000 meter persegi dengan koordinat 4 derajat 6 menit 52,86 N, 118 derajat 37 menit 43,52 E, dan Pulau Ligitan yang memiliki luas 18.000 meter persegi dengan koordinat 4 derajat 9 menit N, 118 derajat 53 menit E. Kronologi persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia. Karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan itu selesai. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Akan tetapi, ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia, karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaannya selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau masih tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atau kepemilikan dua pulau ini selesai.
Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya, yang akhirnya pihak Indonesia membawa permasalahan ini ke jalur hukum Mahkamah Internasional. Keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Legitan dibawa ke ICJ. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Legitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Nah, dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara 1 hakim merupakan pilihan Malaysia dan 1 lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia oleh karena berdasarkan pertimbangan efektiviti tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim. Thank you. Sekian penjelasan yang kami berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum